seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Perkenalkan, nama saya Maria Graciela Nagong dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 1998. Yang pertama, saya akan membahas pengertian demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sistem pemerintahan yang mengklaim berlandaskan nilai-nilai Pancasila, tetapi dalam praktiknya bersifat otoriter. Kekuasaan terpusat pada presiden dengan kontrol ketat terhadap partai politik, media, dan kebebasan berpendapat. Pemilu rutin diadakan, tetapi tidak sepenuhnya demokratis karena manipulasi politik yang menguntungkan Golkar dan pemerintahan. Faktanya, 1. Pemilu 1971, pemilu pertama Orde Baru diikuti 10 partai, tetapi Golkar menang besar karena didukung oleh birokrasi dan militer. Yang kedua, fusi partai politik 1973. Pemerintahan menggabungkan partai menjadi hanya 3. Yang pertama Golkar, didukung pemerintahan. Yang kedua PPP atau Islam, dan PDI atau nasionalis membatasi keberagaman politik. Yang ketiga, Petrus atau penembakan misterius 1980-an. Operasi rahasia untuk membunuh preman dan lawan politik tanpa proses hukum. Yang keempat, kasus malaria 1974. Demonstrasi mahasiswa menentang dominasi ekonomi asing yang berujung pada kerusakan besar dan penangkapan aktivis. Yang kelima, pemberdayaan majalah Tempo, Editor, dan Detik 1994. Pemerintah membungkam media yang mengkritik kebijakan ekonomi dan korupsi. Yang keenam, krisis moneter 1997. Jadi, rupiah anjlok, ekonomi kacau, dan muncul gelombang protes besar-besaran yang akhirnya menjatuhkan Soeharto. Yang ketujuh, lengsernya Soeharto 1998. Tekanan dari mahasiswa, rakyat, dan elit politik memaksa Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat juga tentang demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang. Di sini ada pengertian demokrasi era reformasi. Demokrasi era reformasi adalah sistem pemerintahan yang lebih terbuka, memberikan kebebasan berpendapat, pemilu yang lebih jujur, serta desentralisasi kekuasaan ke daerah. Reformasi menandai perubahan besar dalam politik Indonesia dengan menghapus sistem otoriter dan membatasi kekuasaan presiden melalui amandemen Undang-Undang 1945. Faktanya di sini, yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2002. Mengubah sistem politik, membatasi masa jabatan presiden, memperkuat hak asasi manusia, dan memperkenalkan pemilu presiden langsung. Yang kedua, pemilu presiden langsung 2004. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung, dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Yang ketiga, kasus korupsi EKTP 2011 sampai 2017. Skandal besar yang melibatkan politisi DPR merugikan negara Rp 2,3 triliun. Yang keempat, kasus Ahok dan politik identitas 2016 sampai 2017. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dihukum karena penistaan agama,
memicu demonstrasi besar aksi 212 dan memperlihatkan polarisasi politik berbasis agama. Yang kelima, pemilu 2019 dan polarisasi politik. Pertarungan antara Jokowi dan Prabowo memunculkan politik identitas dan maraknya hoaks di media sosial. Yang keenam, Undang-Undang Cipta Kerja dan Demo Besar 2020. Undang-undang kontroversial yang dianggap merugikan buruh dan lingkungan memicu demonstrasi nasional. Yang ketujuh, peran media sosial dalam politik. Kampanye politik dan penyebaran berita melalui platform digital seperti Twitter, Facebook, dan TikTok semakin dominan dalam memengaruhi opini publik. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah demokrasi Orde Baru bersifat otoriter dengan kontrol ketat terhadap politik dan masyarakat, serta banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Demokrasi era reformasi lebih terbuka dan memberikan kebebasan kepada masyarakat, tetapi masih menghadapi tantangan seperti korupsi, politik identitas, dan penyebaran hoaks. Sekian materi dari saya, terima kasih.